Ini kursi Herman Miller Embody Chair. Mahal, dan bentuknya gini doang. Gak ada headrest, gak ada footrest, dan backrestnya fix, gak bisa naik turun. Dan gak bisa reclining lock juga. Tapi gue gak bohong, ini adalah kursi ternyaman so far yang pernah gue punya, dan memang jadi kursi utama yang gue pakai juga ya. Duduk tegak, badan tertopang dengan baik, dan gak pegel sama sekali. Jadi beneran ideal banget lah buat kerja. Dan gue semakin sadar ketika lihat kursi kerja yang minimalis, simple, gak banyak ini itu fiturnya, semakin tertarik untuk dicoba sih ya. Kursi merah ini contohnya full mesh, dan ini jadi satu kesatuan dari atas sandarannya sampai bawah joknya. Bukan satu-satunya kursi yang bentuknya dan wujudnya seperti ini. Kayak sebelumnya kita udah pernah tes juga, namanya Oxyhome V5. Itu versi budgetnya, dan kalau misalnya versi premium itu ada namanya Herman Miller Cosm. Nyaman atau enggak? Gue pernah cobain yang Herman Miller punya itu di showroom, dan itu nyaman banget. Sementara yang ini, surprisingly, nyaman juga sih. Ini Pexio Sierra namanya. Gak ada settingan headrest, gak ada settingan backrest, gak ada settingan jok maju mundur, tinggal duduk aja udah nyaman banget. Jadi memang yang dijual sama jenis kursi kayak gini tuh adalah kemudahan ketika kita lagi duduk di kursinya dan udah auto nyaman aja gitu. Dan gue semakin approve ya sama model headrest dari kursi kayak gini, karena ini bukan yang pertama kali gue cobain. Contohnya ada yang tier S kita punya juga, itu dari Sihu S300, dan S100 juga punya bentuk yang sama. Dua-duanya itu nyaman. Persis kayak kursi ini, dan posisi nyaman itu ketika emang kita lagi rebah, lagi pengen istirahat kayak gini ya. Itu tuh kayak nggak perlu setting headrest yang terlalu ribet, tinggal direbahin aja badan kita, dan ya posisi headrestnya udah auto pas ya, tanpa harus ada setting maju mundur kanan kirinya dia. Ini udah ukurannya, lebarnya enak. Tapi satu hal yang penting banget untuk diperhatiin itu, pastiin dulu kalau kalian ketika duduk tegak, kursinya itu bisa beneran nge-support duduk tegak secara nyaman gitu. Karena kalau misalnya kursi kerjanya itu terlalu leaning ke belakang ketika kita lagi pengen duduk tegak, justru kepala kita akan sedikit capek ya. Jadi enaknya itu emang direbahin sekalian atau tegak sekalian. Karena kalau tegak sekalian, kita itu nggak perlu pakai headrest lagi. Dan di Pexio Sierra ini, approve dia enak banget untuk duduk tegaknya. Gue bisa disupport dengan nyaman tanpa ada rasa tegang di leher bagian belakang kepala gue. Otomatis juga dia nggak jadi ganggu gitu ketika lagi duduk tegak ya. Beda dengan headrest yang bisa dimajuin banget. Kadang gue suka nggak nyaman gitu, kayak ada sesuatu yang nggak pas ketika lagi duduk tegak. Jadi ya biasanya untuk sekarang ini, setelah pakai Herman Miller sih, gue udah nggak pernah pakai headrest di kursi kerja ketika gue lagi duduk tegak ya. Untuk di badan gue yang 172 cm tingginya sih, ini pas banget. Gue minta tolong untuk orang-orang di studio ini juga untuk cobain kursi ini dari tinggi badan yang berbeda-beda. Termasuk Nino yang tinggi juga di 178 cm, dia masih bisa enak ketika rebah juga pakai kursi ini. Mungkin ini baru ada masalah ketika tinggi badan kalian di atas 185 cm ya. Ketika direbahin, bisa jadi posisi kepala kalian tuh nggak terlalu pas sama bagian si headrestnya. Secara bentuk rangka kursi ini, posisi armrest dan sistem mekanisme dari si recline kursinya itu emang beneran match banget ya, gue ngerasa. Kelihatannya emang ini kompleks banget, dia punya sistem reclining, tapi bisa diperhatiin posisi duduk gue bener-bener bisa kejaga dan natural aja gitu ketika rebah, minim pressure, dan nggak perlu ada tenaga untuk kita jaga posisi pas recline. Jadi rasanya kursi ini tuh kayak kursi-kursi Pexio lain yang punya fitur weight sensitive di bagian recliningnya dia, mekanisme di bawahnya itu ya. Tapi dia tetap dikasih ada knob untuk kita bisa atur tensionnya. Jadi kita bisa bener-bener custom ukuran atau tension yang pas sama tenaga kita, sama pressure yang kita keluarin untuk kita rebah kayak gini. Kalau gue coba ke paling keras, gue tetap bisa sampai belakang, tapi emang lebih effort. Ini mungkin kalau buat kalian yang berat badannya lebih berat dari gue, cocok pakai yang paling berat ini. Itu sih keren sih menurut gue, enak banget jujur. Combine juga sama dia punya armrest. Ini model armrest yang menurut gue paling bagus dari semua varian Pexio, atau bahkan semua kursi yang gue coba. Karena ini tuh sama-sama model telur kayak gini, kayak Milson, tapi dia punya ukuran yang lebih lebar, punya ukuran lebih panjang, jadi lebih enak juga untuk tangan kita resting di sini. Dan dia punya density, tekstur, sama bahan material luarnya ini juga mirip kayak Milson sih. Jadi ini enak di tangan, gak licin tapi nggak kasar juga. Keunggulan dia dibanding Milson tentu karena mounting si armrest itu nyatu sama backrest ya. Jadi ketika rebah dia bisa ikut kayak gini. Untuk di posisi kerja gue, untuk duduk di depan meja kerja, tinggi meja gue 72 cm, ini sangat-sangat bisa untuk achieve duduk tegak sempurna dan nyaman. Karena armrest bisa sejajar sama meja dengan mudah, kaki gue juga bisa napak ke lantai dengan nyaman. Ini ditentuin juga sama dia punya shape joknya ini, di bagian ujung itu landai banget ke depannya. Dan walaupun dia itu nggak ada foam lagi di bagian depan, tapi kaki gue aman, nggak kena frame sama sekali. Jadi ini oke. Di sini memang dia nggak ada slider ya untuk pengaturan joknya.
Jadi kalau misalnya kalian memang jauh lebih tinggi dari kita-kita semua, ya again 185 ke atas ya, bisa jadi terlalu banyak ruang di depan kakinya, ditambah juga di bagian headrestnya bisa jadi kalian udah kelewatan gitu ya, jadi nggak bisa terlalu nyaman banget ketika lagi rebah kayak gini. Tapi untuk posisi duduk tegak kayak gini sih oke-oke aja untuk menurut gue di 185 tuh masih oke lah. Tapi satu fitur di kursi ini untuk joknya, walaupun dia nggak ada sliding jok, dia itu ada satu untuk kita bisa kayak sedikit leaning ke depan lagi. Ini bikin posisi duduknya itu kita punya lower back dipaksa untuk sedikit busung ke depan. Jadi badan kita akan lebih tegak kayak gini. Posisinya pun jadi lebih fokus ya. Nggak ngantuk kalau dipakein posisi kayak gini karena badan kita disuruh standby gitu supaya nggak jatuh ke depan gitu. Fitur ini tuh udah ada kayak di Linus ya. Linus tuh ada kayak gini juga punyanya Nimo. Jadi ya ini kepake fitur kayak gitu ya. Untuk fitur lainnya dia bisa lock reclining aja di beberapa level. Ada 4 level reclining lock. Paling rebah banget sih. Dan aman, nggak ngerasa pengen jatuh juga. Dan memang dilihat dari desainnya sih, menurut gua ini desainer abis ya, simple banget. Kalian bisa lihat lekuk-lekuknya itu indah banget, bisa dinikmatin gitu menurut gue. Dan warnanya juga, paduan warnanya bener-bener merah yang enak di mata, nggak nyolok tapi stand out juga kalau kalian punya tema ruangan yang mungkin mid-century. Dan semua frame-nya itu warnanya konsisten, dari frame belakang, armrest, armpadnya juga, sampai bagian mekanisme bawahnya, wheelbase dan caster wheel, semuanya merah. Hitamnya itu ada di bagian kabel aja dikit, jadi emang cakep banget. Cuma gue notice di bagian meshnya emang warnanya sih nggak se-vibrance si frame-nya, tapi masih nggak yang jadi belang gitu sih, tetap enak dilihat, maksudnya tetap matching juga. Dan gue pengen ngomongin juga soal meshnya ini tuh model mesh yang fabriknya lebih kerasa dibanding rubbernya, dan dia tuh model fabrik yang lebih bertekstur ya, jadi kalau kena kulit sebenarnya dia tuh cukup kerasa. Kalau ini dibandingin sama meshnya punyanya Sihu S300, masih jauh lebih enak si Sihu S300 ya, karena lebih lembut banget. Itu adalah mesh terenak yang pernah gue coba so far. Tapi dari dia punya tension ini pas banget, nggak yang keras, nggak yang lembek juga. Dan kalau kalian lihat di sini kan lumbarnya kayak bolong gitu ya, nggak ada lumbar support dedicatednya lagi, tapi bentuk rangkanya dan dia punya mesh itu somehow bisa nge-support lumbar dengan baik sih. Satu aksen soal desain di bagian caster wheel itu keren banget sih, tapi ya jadinya nggak bisa pakai sembarang caster wheel sih ya. Mungkin kalau misalnya kenapa-napa ya kalian harus kontak Pexio-nya. Setahu gue Pexio tuh jual part-part secara terpisah lagi, jadi nggak bisa pakai caster wheel aftermarket gitu yang dibeli di contohnya Casco gitu kan, mereka suka jual ya. Susah nih untuk dapetin part caster wheel kayak gini, jadi ya make sure aja ke Pexio, mereka punya partnya kalau kenapa-napa. Dengan mudah ini menjadi kursi tier S baru sih, kalau gue nggak salah sih ya. Ini harganya di 12 jutaan. Sebenarnya baru banget muncul di Pexio. Gue kemarin lihat di akhir tahun kemarin tuh sampelnya, mereka belum rilis kursi ini, dan di awal tahun 2026 mereka rilis kursinya, dan untuk harganya range-nya segituan lah ya. Beda dengan Oxyhome V5 walaupun sejenis, tapi ada beda lah ya untuk rangka dan bentuknya. Ya walaupun secara harga emang Oxyhome harganya di 2 jutaan, sementara di Pexio Sierra ini harganya ya di 12 jutaan tadi. Dan kelihatan juga lah ini desainnya cocok buat di kursi harga segitu sih. Itu aja sih yang gue bisa bahas soal si Pexio Sierra ini. Jujur gue impress banget, nyaman banget. Ini no debat, approve buat gue di kursi harganya dia, dan dapat di tier S juga. Secara after service juga ini dapat punyanya Pexio, garansi 2 tahun untuk part-partnya dia, dan 5 tahun untuk rangka bagian belakang, bagian punggungnya. Setahu gue mereka juga punya gratis ongkir ya di beberapa kota, khususnya memang yang ada showroomnya, plus ya kalian juga bisa visit langsung untuk cobain si kursinya sih ya ke showroom mereka. Segitu aja video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.